5 menit sebelum acara, perkenalkan saya Dr. Grace dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi akan menjadi host pada pagi hari ini. Saya akan membacakan rundown acara. Saya bersama Dr. Rahmat Mulyana SPRAD, SPRAD. Beliau adalah Wakil Sekjen Persi. Saya akan membacakan agenda acara pada pagi hari ini. Acara hari ini adalah webinar industrial webinar berbayar dan kerjasama dengan PT Abbott berjudul Implementation of Nutrition Guideline in Managing COVID-19, a Comprehensive Approach for Hospital. Pagi hari ini kita bersama dengan pembicara yang luar biasa, Dr. Franz C. V. Pangalila, SPPD KIC, dan Dr. Inka Nilawardani, MGC, SPGK. Acara akan dimulai jam 10 tepat dan akan selesai di jam 12. Agendanya adalah jam 10 sampai 10.15. Akan ada opening remark, Dr. Kuncoro Adipurjanto MKes, jam 10.15 sampai 10.45, Dr. Franz dengan bahan practical approach on feeding the critically ill COVID-19 patient. Kemudian jam 10.45 sampai 11.15, Dr. Inka akan berbicara dengan judul Importance of Nutrition for COVID-19 Management, Comprehensive Approach in Healthcare Facility. Kemudian dilanjutkan dengan Dr. Praseno Hadi akan menjadi pembahas. Selanjutnya tanya jawab dipimpin oleh moderator dan kemudian summary dan penutup oleh pembahas dan moderator. Apakah dari narasumber ada pertanyaan? Bisa saya tanya, Dr. Grace? Oke, monggo dokter. CV saya takut CV-nya sudah berubah. Apa mungkin karena saya bisa diperlihatkan CV sebentar? Oke. Saya. Bapak di sana ada CV nggak? Tolong diperlihatkan CV kan? CV tidak diperlihatkan dalam audiens. Iya, CV-nya akan dibacakan. Kami bacakan ya dokter? Ya itu saya khawatir tidak bisa lihat, atau sudah dilihat oleh seluruh audiens sekarang? Belum? Oh, belum dokter. Oke. Ada CV. Oke, saya bacakan CV-nya dokter. Dr. Franz J. V. Pangalila SPPD KIC. Beliau lahir di Surabaya 31 Maret, beralamat di Pondok Mitra Lestari E28 Jatirasa Bekasi. Telepon dan email apakah mau disebutkan dokter? Enggak usah. Position beliau sekarang adalah Lecturer Internal Medicine in Tarumanegara University Indonesia, Chief of ICU Royal Taruma Hospital Jakarta, Chief of ICU MH Tamrin Salemba Hospital Jakarta. Sudah 7 tahun saya dari situ. Oh, Tamrinnya berarti tidak ya dokter? Tidak. Saya di Mayapada Lebak Bulus sekarang. Chief ICU Mayapada Lebak Bulus itu. Oke, jadi di ICU Royal Taruma dan Lebak Bulus, Mayapada Lebak Bulus, dokter. Ya, itu. Baik, dokter. Kemudian education, beliau mengambil General Medicine, Faculty of Medicine Samratulangi University di Manado, Internal Medicine, Faculty of Medicine Erlangga University di Surabaya, kemudian Consultant of Intensive Care, Faculty of Medicine, University of Indonesia di Jakarta. Beliau juga adalah merupakan member organisasi Member of Internal Medicine Society PAPDI Jaya, Board Member of Intensive Care Medicine Perdici 2013 sampai 2016, Board Member of Emergency Medicine Indonesia PKGDI 2010 sampai 2014. Itu dokter? Yang terakhir saya sudah tidak aktif di sini. Yang terakhir tidak kami sebutkan ya dok? Ya, baiklah. Sudah tidak aktif. Ya. Baik dokter. Oke, terima kasih Dr. Grace, terima kasih. Sama-sama dokter. Dok, ini untuk dokter Inka saya bacakan dokter. Ya boleh. Oke. Dr. Inka Nilawardani, MGC SPGK. Beliau adalah MD Postgraduate and Clinical Nutrition Specialist from University of Indonesia.
Scientific Coordinator of Indonesian Association of Clinical Nutrition Specialists atau PDGKI, Clinical Experience in Managing Moderate Severe COVID-19 Patient in Pelni Hospital, one of referral hospital for SARS-CoV-2 patient in Indonesia. Beliau juga ini speakership, apakah dokter saya menyebutnya seperti apa? Oh, enggak, waktu itu mah diganti ya itu ya. Ya udah nggak apa-apa. Oh, baik dokter. Ngasih nggak begitu. Ya udah nggak apa-apa. Baik dokter. Kita mulai. Diganti. Baik dokter. Soalnya kan nggak cuma di rumah sakit Pelni, ada di rumah sakit lain. Iya. Baik dokter. Akan kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kami ucapkan kepada para peserta webinar pagi hari ini. Webinar pagi hari ini mengangkat tema Implementation of Nutrition Guideline in Managing COVID-19, a Comprehensive Approach for Hospital. Saya Dr. Graciela menjadi host Anda pagi ini di Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Pagi ini kita akan ada dua pembicara dengan pembahas yang akan dibuka oleh Pak Kuncoro Adipurjanto, MKes, Ketua Umum Persi, dan moderator pagi hari ini adalah Dr. Rahmat Mulyana Esperat, Wakil Sekjen Persi. Kepada Bapak Kuncoro Adipurjanto, kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Grace. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat semua narasumber, pembahas, ya, sekaligus moderator. Narasumber Dr. Franz yang sibuk juga nih, masih sambil kerja ya Dr. Franz. Dr. Inka, Dr. Seno Hadi selaku pembahas nanti. Sebelumnya kita sapa juga para atendi yang sudah turut aktif di arena ini. Kita diharapkan selalu dapat mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat sempat, dan insya Allah setiap langkah-langkah kita ini selalu mendapat ridho dari Allah. Bapak Ibu sekalian, COVID-19 ini kita tahu begitu merupakan satu gelombang besar bagi dunia, termasuk di Indonesia tentu saja. Ini tentu juga akan berakibat merubah perilaku, ya. Perilaku negara, perilaku bangsa, perilaku dokternya, perilaku rumah sakitnya, perilaku masyarakatnya. Yang pada titik keseimbangan tertentu, tentu itu ada sesuatu yang akan terjadi itu dianggap normal, new normal. Nanti kita nggak tahu kapan waktunya. Bapak sekalian, tentu dengan harapan kita melakukan seperti webinar ini, kita selalu berupaya memberikan satu informasi, share pada publik, empowering pada publik, pada rumah sakit, pada akademisi, pada siapa saja yang membutuhkan informasi-informasi untuk melengkapi, mendekatkan dimensi mutu itu menjadi lebih baik. WHO tahun 2019 mengeluarkan satu statement tentang dimensi mutu. Dimensi mutu pelayanan kesehatan di era disruption yang dipercepat ini, itu tetap 7. Yang pertama, efektif. Jadi apapun yang dilakukan itu efektif. Berdasarkan evidence base, meskipun di era seperti ini, evidence base apa? Sulit ya. Tapi kita coba mendekatkan dengan cara-cara yang kita bisa. Yang kedua, safe. Safe itu artinya safe untuk semuanya. Safe untuk pasien, untuk tenaga kesehatannya, untuk lingkungannya, dan sebagainya. Tentu yang terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Yang ketiga, people-centered care. Jadi tidak hanya patient-centered care and family, ya untuk safe misalnya, tetapi people-centered care. Maka tadi pagi sebelum kita mulai dengan Bu Inka, saya tanya nih, untuk publik ada nggak? Nah, maksud saya, nanti setelah event ini kita bicara untuk satu guideline lagi, mungkin yang terkait dengan publik. Public, people, jadi without wall, kita
keluar dari dinding rumah sakit. Itu menjadi sangat penting. Primary healthcare itu menjadi fokus hulu dari permasalahan-permasalahan ini. Tentu pertemuan ini sebetulnya adalah pertemuan kedua, ya, dengan sama-sama dengan spesialis gizi klinik, dengan nutrisionis juga sudah dua kali, dan alhamdulillah bisa berjalan lancar, dan ini mudah-mudahan juga akan dapat diaplikasikan dengan baik di rumah sakit di Indonesia. Yang keempat adalah timely. Waktu itu penting bagi kesehatan. Waktu itu penting bagi pasien, bagi dokter untuk tidak golden periodenya tidak terlewatkan. Kemudian equilibrium, artinya begini, keadilan. Rumah sakit itu pelayanan kesehatan tidak boleh pandang bulu. Siapa saja itu harus dilayani. Tidak membedakan ras, agama, politik, dan bangsa. Itu sudah kewajiban kita. Kemudian integration. Integrasi semua bidang, interkolaborasi, interdisiplin, inter. Nah, ini kayak di ICU ini ya Pak Frans, wah itu inter banget. Luar biasa, ya luar biasa. Interkolaborasi, interdisiplin dan sebagainya. Bagaimana DBCP itu jadi dirijen yang bagus terhadap PPA-nya, ya, PPA-nya. Nah, PPA-nya ini banyak di situ ya, jadi harus diperankan dengan baik. Kemudian yang terakhir baru efisien. Ya. Nah ini kalau untuk atas nama kemanusiaan, kita efisien tuh belakangan. Ya. Orang sakit kok efisien dulu, wah repot ini. Nah maka Bapak Ibu sekalian, dapat dikatakan bahwa ketika intervensi terhadap nutrisi ini, hospital malnutrition sebagai akibat COVID-19 itu akan tereliminir dengan baik, efektif. Ya, efektif. Tentu dengan harapan length of stay-nya tidak sepanjang ini, ya ini lebih pendek ya nantinya lama-kelamaan. Kemudian readmission, pasien masuk kembali ke rumah sakit pun menjadi turun, angka kematian menurun, angka infeksi menurun, dan seterusnya. Itulah harapan kami. Mudah-mudahan sekali lagi guideline ini bisa teraplikasikan dengan baik. Para narasumber dan pembahas, tadi saya sampaikan, ini terekam dengan baik. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, ini akan bergaung terus di jajaran Nusantara ini sampai artinya filmnya rusak gitu. Mohon Mbak Grace itu nanti tolong dipaket dengan baik agar bagian dari knowledge management di rumah sakit di era surge capacity seperti ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, dengan ini saya nyatakan webinar pada pagi hari saya nyatakan dibuka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Kunchoro. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Moderator Dr. Ahmad Mulyana untuk memulai webinar pagi hari ini. Kepada Dr. Ahmad kami persilahkan. Terima kasih Dr. Great. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita sudah hadir dua pembicara yang sangat kita nantikan, yang akan memberikan materi-materi yang cukup menarik dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk manajemen di rumah sakit dalam pengelolaan gizi di era COVID ini. Tidak berpanjang lebar, kami akan mulai. Pembicara pertama, Dr. Frans J.W. Pangalila, spesialis penyakit dalam KIC, yang akan membawakan materi tentang practical approach on feeding the critical ill on COVID-19 patient. Akan saya bacakan CV beliau. Dr. Frans J.W. Pangalila, SPP DKIC, lahir di Surabaya, beralamat di Jatirasa, Bekasi,
Saat ini sebagai lecturer internal medicine di Tarumanegara University Jakarta, kemudian Chief ICU Rogral Taruma Hospital Jakarta, kemudian di ICU Mayapada Lebak Bulus. Pendidikan beliau di dokter umum di Samratulangi University, kemudian internal medicine di Airlangga University dan AIC di Universitas Indonesia. Organisasi beliau member of Internal Medicine Society Babijaya dan board member of Intensive Care Medicine Perdisi. Itu CV dari Dr. Frans. Untuk waktu 20 menit, Dr. Frans, kami persilakan. Baik, Dr. Ahmad sebagai moderator, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Persi, dalam hal ini Ketua Umum Dr. Kuncoro, dan juga pihak sponsor dalam EBET, bahwa saya sebagai pemateri hari ini, I really appreciate, dan saya akan membawakan tentang judul itu adalah Practical Approach Feeding Critical Ill in COVID-19. Kenapa COVID-19 ini menjadi sangat isu yang sangat panas atau hot issue seperti yang dikatakan oleh Dr. Kuncoro tadi, bahwa memang saya kira COVID-19 ini sejak hampir 5-6 bulan ini menjadi pembicaraan di seluruh across the globe, ya. Semua ini bukan karena pandeminya, tetapi sudah menyangkut berbagai macam sisi kehidupan. Apalagi di dunia kedokteran. Dan dunia kedokteran sekarang sedang diuji, ya, maksud saya baik dari research maupun dari sebagai klinisi. Dan kalau kita mau lihat secara praktis hampir 70% pengobatan yang digunakan pada COVID-19 ini adalah off-label. Kenapa off-label? Karena obat-obat yang dipakai ini semua belum didukung oleh satu research dengan evidence yang kuat. Ini persoalan. Jadi semuanya trial by error. Ya itu satu. Dan ya khususnya barangkali yang akan kita bicarakan pada nutrisi mungkin bisa ada perubahan. Karena ini semuanya berlangsung dengan secara aktif daripada COVID ini sendiri. Tapi kita tetap semangat untuk menghadapinya. Baik, tapi sebelum saya memulai ini, saya tentu harus membatasi bahwasanya saya ini adalah klinisi, I'm not a nutrition expert, ya. Tetapi kami sehari-hari sebagai intensivist itu deal dengan pasien-pasien COVID, sehingga nutrisi itu juga harus tentu kita pertimbangkan. Jadi mungkin hanya 15% kalau kita lihat spektrum daripada COVID-19 itu hanya 15% sebenarnya teoritis, ya. Itu masuk ke intensive care unit karena hampir semua itu adalah mild bahkan asymptomatic. Nah, sebagai kita ketahui COVID yang masuk ke intensive care unit ya itu berlaku hukum rumus umum itu adalah critical ill selalu diawali dengan respons tubuh. Sebenarnya manifestasi daripada COVID selama ini itu adalah bagian dari proteksi daripada tubuh itu sendiri untuk menghadapinya sebenarnya. Tapi kadang-kadang bisa itu berlebihan. Jadi jelas adanya acute stress response, imun respons muncul, neuroimmune response, dan ujungnya terjadi respons metabolik. Dan kita bisa lihat pada umumnya khususnya termasuk COVID-19 pada respons metabolik ini, itu akan ditandai dengan biasanya dengan adanya pendekatan daripada resting energy expenditures, sehingga ditandai dengan hipermetabolik, kemudian terjadinya ada suatu whole body proteolysis ditandai dengan hiperkatabolik dan lipolisis. Dan apa manifestasinya? Ini tampilnya biasa ditemukan klinis, ditemukan demam, tahikardi, tahipno, laktat darah meningkat, acidosis, karena hypofusis, mungkin karena juga ada hiperkatabolik, ada hyperglycemia, dan akan terjadi negatif nitrogen balance, di mana ditandai kalau kita periksa urin mungkin ekstras nitrogen akan tinggi, CRP sangat tinggi, dan kita tahu CRP tinggi ini akibat mungkin karena kita sendiri tahu pada COVID-19 dengan ada cytokine storm, IL-6 sangat berperan, IL-6 akan merubah sel hepatosit menghasilkan CRP.
pengasilan albumin akan ditekan, terjadilah hipoalbumin, hiperkatabolik, hipermetabolik. Saya sedikit menjelaskan soal autofagi. Ini penting sekali sebagai intensivis untuk dalam pemberian feeding. Autofagi ini sebenarnya intinya adalah bagian daripada kompensasi tubuh untuk melakukan hemostasis, melakukan penghematan energi. Oleh karena itu, dan tujuannya juga adalah untuk meng-clearance debris-debris sel untuk dikeluarkan, karena debris sel akan mengganggu proses metabolik fisiologis daripada sel itu sendiri. Oleh karena itu, autofagi itu sendiri, misalnya kita bisa lihat di sini, semua asam amino, semua lemak itu tidak akan diantisipasi, tidak akan direspons, karena dia melakukan satu autofagasi di mana protein dirubah sendiri menjadi kalori, energi, demikian pula dengan lipid berubah menjadi ujungnya menjadi fat, dirubah jadi fatty acid, dirubah menjadi energi juga, dan glycogen juga akan dirubah untuk menjadi energi juga, kalori juga. Kira-kira seperti itu. Jadi ini bagian tubuh tidak memerlukan satu asupan eksogen karena dia sendiri bisa mengatasi. Dan autofagi ini justru itu jangan dihambat sebenarnya. Oleh karena itu autofagi itu akan trigger secara fisiologis, yaitu starvation. Oleh karena itu dia berusaha untuk menghemat dan akan ditekan dengan adanya proses overfeeding, hyperglycemia akibat diberikan insulin. Dengan sendirinya itu akan menekan autofagi dan itu bagian mekanisme proteksi daripada tubuh itu sendiri. Itu kira-kira esensinya. Oleh karena itu, sejawat sekalian, nutrisi itu sudah menjadi therapeutic priority. Jadi sama pentingnya dengan pemberian airway management, breathing control, fluid management, pemberian vasopressin, even antibiotics. Jadi ada perubahan shifting sekarang. Paradigma mengatakan nutrisi just a support. Tetapi pada masa yang sekarang ini sudah bagian terapi. Nutrisi as a drug. Jadi sama pentingnya dengan vasopresor, sama pentingnya dengan antibiotics. Baik, gimana yang harus kita lakukan sebagai dokter klinisi di ruang intensive care ini? Ya, pertama, tentukan apakah malnutrisi, karena banyak data menunjukkan secara tegas setiap penderita pasien di atas 2 hari akan dihadapi dengan ancaman malnutrition. Belum tentu juga premorbid yang mungkin penderita chronic disease itu menjadi sangat signifikan. Oleh karena itu lakukanlah identifikasi malnutrisi sebagai klinisi. Seharusnya banyak tools yang bisa kita lakukan, tetapi umumnya di intensive care unit itu kita gunakan adalah Nutri-Score dengan subjective global assessment. Kami pribadi di ICU saya sedikit sangat diuntungkan karena kita kolaborasi dengan nutrisi dan biasanya para ahli clinical nutrition bisa sangat hebat untuk melakukan assessment ini. Jadi kami sebagai klinisi sini sangat dibantu untuk mendapatkan asupan seperti ini. Makanya kita perlu kolaborasi yang baik. Nah inilah kira-kira contohnya Nutri-Score. Kenapa saya tampilkan Nutri-Score ini walaupun saya juga pada sehari-hari karena saya sudah dibantu oleh seorang clinical nutrition. Ini karena di sini variabel ini adalah apathy score, SOFA score. Seharusnya kita harus lakukan penghitungan SOFA score pada setiap pasien di intensive care unit. Dan ini kita lihat kalau nilainya kalau kita tidak menggunakan IL-6 itu yang dikhawatirkan kalau nilai 5-9 itu ancaman malnutrisi itu sangat tinggi. Karena betul-betul perbedaan malnutrisi dan tanpa malnutrisi itu pendekatannya sangat berbeda. Totally different in terms of the management. Kedua, kita perlukan energy requirement. Karena tubuh pada saat awal yang dibutuhkan itu adalah kalori, bukan protein. Karena untuk pembangunan energi. Oleh karena itu banyak pengukurannya indirect calorimetry itu idealnya, tetapi tidak semua ICU itu available. Menggunakan Harris Magnetic itu sangat umum, tetapi kadang-kadang di ICU itu time consuming dan belum tervalidasi di intensive care dalam arti di critical ill. Oleh karena itu kita umumnya menggunakan rule of thumb, ya kita menggunakan 25-30 kg ideal body weight. Umumnya ini kalau disamakan dengan Harris Magnetic hampir beda, tidak berbeda banyak, dan start dengan 8-10, start slow, go slow. Atau kalau Aspen mengatakan 27 kalori, untuk severe underweight itu 30 kalori per hari. Sedangkan Aspen antara 15-20. Dan
biasanya pada 3-4 hari pertama ya akan cukup diberikan 70-80% dari kalori yang dikalkulasi. Dan jangan lupa di ruang intensive care unit sering kita buka obat sedasi itu adalah propofol. Propofol itu harus diperhitungkan bagian daripada kalori. Jadi itu jangan bisa dipisahkan karena nanti kalau itu tidak diperhitungkan itu akan menjadi overlipid dan kita sendiri tahu bahwa lipid biasanya umumnya tidak lebih dari 40% dari kebutuhan total kalori dan ini sering kadang-kadang tidak diperhatikan. Ini yang menjadi masalah. Kemudian sudah sejauh sekalian, yang step ketiga itu lakukan penghitungan protein. Setelah kalori tercukupi, protein baru kita pikirkan. Walaupun kadang-kadang bisa kita lakukan. Umumnya kita gunakan rule of thumb juga 1,5 sampai 2 gram, tetapi sangat diharapkan pada acute phase pada 4 hari pertama itu tidak perlu terlalu berlebihan banyak. Beberapa penelitian yang cukup signifikan sudah menunjukkan bahwa kalau kita berikan sejak awal dosis yang sangat tinggi daripada protein, itu akan memperburuk outcome. Karena intinya di sini adalah menekan autofagi itu sendiri, yang sangat dibutuhkan oleh penderita kritikal itu sendiri. SPN mengatakan 1 gram, ya, kemudian progresif menjadi 1,3 gram. Demikian juga pada aspirin hampir sama juga. Ya, selama ini kita menggunakan intensivist menggunakan aspirin itu European guidelines, aspirin itu adalah American guidelines. Dan protein intake ini selalu kita harus perhitungkan bukan sebagai sumber kalori. Ini yang sering kadang-kadang diperhitungkan. Sebenarnya tidak, sebaiknya tidak. Ya, dengan ini ada perbandingan yang istilahnya 150 kali non protein ekuivalen 1 gram nitrogen. Jadi intinya ini adalah balance nutrisi yang balance. Tidak akan gunanya kita berikan protein terlalu banyak kalau kalori itu masih kurang. Nanti proteinnya akan dirubah menjadi kalori. Efek pemberian protein menjadi hilang. Step keempat tentu saya kira ada fluid, elektrolit, dan suplemen micronutrient. Ini saya kira juga penting, terutama pada pasien-pasien dengan malnutrition, ya. Tetapi di sini harus kita perhatikan bahwa pemberian daripada fluid elektrolit ini harus perhatikan juga akan keseimbangan cairan. Sebab belakangan ini banyak data menunjukkan pada critical air better dry than wet. Artinya kita harus hindari penggunaan cairan balas yang sangat berlebihan karena itu memperburuk outcome. Nah, inilah kita selalu harus saling kolaborasi antara DPJP yang terlibat di situ itu untuk memperhitungkannya itu dengan cermat. Oke, kita mau target tinggi, tapi harus mengakomodasi cairan yang begitu banyak akibat balas terlalu positif. Ini juga akan memperburuk outcome. Elektrolit tergantung dari kebutuhan individu, ya, dan di sini ESPN merekomendasikan pemberian vitamin, ya, dan juga untuk punya efek untuk memperbaiki infeksi dalam vitamin A, B, D, dan micro zinc, selenium, iron, omega 3 fatty acid, baik enteral dan parenteral. Ini juga penting. Kalau pada fase-fase awal ARDS dengan terjadi inflamasi yang sangat tinggi, ternyata omega 3 fatty acid ini mempunyai efek menekan supres inflamasi, menekan microload, meningkatkan fagositosis, memperbaiki. Walaupun ini masih based on case reports, tapi ES merekomendasikan itu. Kemudian kapan kita melakukan nutrisi dimulai? Saya kira pada umumnya tidak ada perbedaan antara COVID dan non-COVID. Itu dilakukan sejak awal. Makin dini makin baik diberikan. Asalkan hemodinamika dan stabil, tidak menggunakan rekrutable daripada ARDS, katakanlah, semakin cepat makin baik dan lebih utamakan pada enteral nutrition. Tetapi di sini akan sedikit membedakan dengan COVID. Barangkali kadang-kadang parenteral nutrition itu menjadi awal lebih dibandingkan dengan kritikal yang lain karena kita tahu salah satu gejala utama daripada COVID itu adalah diare karena kita tahu ACE reseptor itu berada pada saluran gastrointestinal. Kalau kita memaksakan memberikan enteral feeding akan terjadi aerosol exposure, ya, karena men-trigger terjadi diare makin banyak. Ya, itu harus kita pakai. Parenteral mungkin khusus pada COVID barangkali harus pertimbangkan lebih dini, bisa sangat dipertimbangkan. Kira-kira aksesnya bagaimana? Semua setuju pada umumnya, ya, dengan non-COVID critical care tetap kalau bisa melalui stomach, ya.
Tetapi khusus pada COVID kok bisa, kalau itu memungkinkan walaupun tidak mudah dilakukan pada sondenya berada pada post pyloric karena agar mengurangi aspirasi dan lain sebagainya. Tetapi pada intinya sebaiknya dilakukan awal pada enteral pada stomach dan sebaiknya pemberian secara kontinus daripada bolus. Pada banyak kesempatan kita melihatkan di intensive care masih menggunakan bolus digantung begitu cepat. Nah, ini harus diatur secara kontinus sehingga mengurangi efek aspirasi terhadap pasien itu sendiri. Ini kira-kira algoritmenya, saya kira ini berlaku umum. Kita lihat kalau pada enteral nutrition, kalau kita menggunakan jangka pendek dan kita tetap di sini kadang-kadang sering kita tidak memperhatikan faktor risiko. Seharusnya walaupun menggunakan jangka pendek, ya, tetapi risiko aspirasinya tinggi, harus sebaiknya dilakukan nasoduodenal atau nasoduodenal tube. Sebaliknya demikian pula, ini harus diberikan faktor aspirasi, ya, dan lama penggunaan. Barangkali kalau jangka panjang enteral itu yang perlu harus ditekankan masalah risiko aspirasi. Dan ini kira-kira faktor risiko aspirasi. Dan kadang-kadang kita sebagai klinisi bisa terlewatkan karena saking rutinnya hanya diberikan stomach melalui intragaster dan akibatnya terjadi mikroaspirasi, memperberat pasien juga terjadi pneumonia aspirasi. Kemudian bagaimana dengan parenteral nutrition? Sebelumnya guidelines mengatakan enteral itu adalah yang terbaik, setuju, karena itu sangat fisiologis, murah, dan itu mungkin efek-efek imuno. Tetapi kita harus pikirkan juga, ya, secara keseluruhan. Ini misalkan seorang pasien, kita memberikan enteral feeding, dan itu sesuai dengan dan pada COVID tidak ada masalah katakanlah dengan GI problemnya. Tetapi kalau masuk hari ketiga, keempat, kita harus lihat targetnya misalnya adalah 100% atau ya 80% lah, tidak tercapai. Mungkin di sini harus dibantu, terjadilah apa yang disebut caloric debt. Sehingga di sini haruslah dibantu dengan parenteral nutrition memasuki hari ketiga dan keempat. Kadang-kadang mungkin enteralnya tidak terlalu mengakomodasi karena banyak penelitian menunjukkan bahwa kalau terjadi caloric debt sejak awal itu akan menaikkan length of stay, menaikkan mortality, menaikkan day of mechanism of ventilation, bahkan komplikasi seperti VAP dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sudah terbukti di sini bahwa kalori semakin defisit itu akan memperburuk prognosis. Tentu semuanya harus kita lihat kembali pada COVID. Ya, karena COVID seperti yang saya katakan tadi, bahwa parenteral kadang-kadang menjadi pertimbangan yang sangat ini. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi bahwa parenteral itu selain kebutuhan menghindari kalori debt setelah masuk hari keempat, kelima karena tidak bisa diakomodasi oleh enteral feeding, ya perlu kita harus berikan apalagi pada COVID, apalagi pada hemodinamik yang tidak stabil, ya. Dan sebaiknya menggunakan yang multi chamber. Multi chamber ini yang sekarang menjadi rekomendasi juga karena multi chamber ini akan lebih praktis juga dan mengurangi efek metabolik karena sering kita harus menggantikan yang baru, ya. Kemudian dan jangan lupa, ya, yang tipikal daripada intensif di pasien-pasien kritis sering mengalami dysphagia after extubating, dan ini harus dipertimbangkan. Oleh karena kadang-kadang bisa saja temporary parenteral nutrition harus kita lanjutkan, mungkin saat penderita itu pindah ke ruang intermediate, bahkan mungkin ruangan karena masalah dengan extubasi walaupun tidak baik dengan masalah dysphagia tersebut. Prone positions, ini sudah banyak buktinya juga. Prone positions sering pada refractory hypoxemia, pada RDS yang berat, itu dilakukan di penderita itu ditelungkup. Ini memang betul-betul signifikan memperbaiki oksigenasi dan increase bronchial secretion clearance. Tetapi kita di Indonesia mungkin kadang-kadang belum terlalu rutin, kecuali pada sentra yang lebih maju karena it's really meant for the nurse, karena kita membutuhkan 6-7 nurse untuk memindahkan pasien dengan COVID. Ini tidak segampang itu, ya. Dan jangan lupa pemberiannya juga itu harus reverse triangle burst kira-kira 10-25 derajat dan sebaiknya diberikan post pyloric replacement karena untuk mengurangi aspirasi. Bagaimana parenteral? Saya kira kalau kita memerlukan lebih dari 5 hari atau 1000 kalori lebih, kalau tidak itu dibutuhkan, mungkin cukup dengan parenteral nutrition access perifer. Tetapi kalau kita memerlukan parenteral nutrition lebih dari 5 hari atau lebih dari 1000 kalori, artinya sangat pekat, di sini kita perlukan dan ditambah dengan ada cairan, obat-obatan, vasopresor, kemoterapi mungkin.
di sini perlukan kateter single lumen, tetapi kalau dia memerlukan yang lebih dari banyak bahan-bahan pekat seperti ini, ya kita harus menggunakan kateter multilumen. Karena sebaiknya juga multilumen juga harus kita hindari, karena makin banyak lumen juga meningkatkan risiko terhadap infeksi. Monitoring. Saya kira ini penting pada fase awal, identifikasi dini apa yang harus kita lakukan. Repeating syndrome. Kadang-kadang kita klinisi terlalu bersemangat untuk memberikan nutrisi kalori yang sangat tinggi, ini harus kita hindari. Karena nutrisi terjadi shifting daripada pemberian makanan nutrisi yang berlama, terjadi repeating syndrome. Tandanya very simple, itu adalah fosfat. Dan fosfat kadang-kadang di air tidak menjadi pemeriksaan yang rutin. Ini yang kadang-kadang mungkin mudah-mudahan melalui webinar ini bisa sedikit menambah organ fosfat. Biasanya kan hanya natrium kalium. Dan itu kita harus pikirkan pada pasien-pasien dengan malnutrisi atau yang mungkin sudah ada prediktor hipoalbumin. Karena akibatnya ya manifestasi seperti ini, muntah, gagal, bisa aritmia, bahkan bisa menimbulkan kematian akibat repeating syndrome. Itu terjadi pada 3-4 hari pertama. Dan risikonya adalah pada pasien-pasien seperti ini, ya, elderly people, dan kita tahu sendiri COVID sangat riskan pada usia lanjut. Kemudian yang kedua, pemantauan yang kedua itu overfeeding syndrome. Dan ini kita bisa lihat penggunaan yang sangat berlebihan, di mana lebih dari 5 mg per kilogram per menit, protein di atas 2 gram, terutama pada hari-hari pertama. Ini akibatnya terjadilah apa yang disebut overfeeding, dan ini akan mempengaruhi outcome daripada pasien. Oleh karena itu yang terpenting dalam enterologi adalah monitoring, itu adalah posisi harus diperhatikan, dan walaupun sangat kontroversial, banyak yang mengatakan GRV tidak ada tempatnya, tapi saya kira secara daily practice yang diperlukan terutama pada pasien-pasien yang mudah aspirasi. Biasanya kalau GRV-nya kurang, masih 500 jangan di stop. Kalau lebih dari 500 cc barangkali kita harus lihat dulu. Sedangkan kalau di atas 250 kita berikan prokinetic agent. Nah, sering ini banyak membantu, ya. Terus kira-kira ini protokolnya setiap 6 jam kita lakukan aspirat untuk lihat kalau kurang dari 250 kita bisa naikkan menjadi 20 cc per jam. Sedangkan kalau di atas 250 kita stop dulu, mungkin kita berikan setengahnya, sebab kita juga harus mengantisipasi akan kemungkinan aspirasi pneumonia, itu yang paling fatal, dan mungkin perlu diberikan pemberian prokinetik. Begitu sebaliknya itu dilakukan berkala sampai pada fase yang sangat stabil. Kemudian sejawat yang saya hormati, ini kira-kira alur dari pada umumnya pada intensive care unit. Kalau pasien dengan PDP rawat bangsal, bila kita temukan dengan risiko usia di atas 50, laki-laki, komorbid, temperatur 38, keluhan lebih dari 6 hari, sudah 6 hari, rasio limfosit di atas 5, CRP di atas 50, the dimer, kita tahu the dimer salah satu prediktor VT thorax, kita bisa berikan oksigen. Ya. Halo? Ini diperlukan diet, bahkan parenteral nutrition. Sedangkan kalau intensive care unit kita temukan seperti ini, kita perlu berikan, kita bisa lihat protokol intensive care. Di sini mungkin perlu kita lakukan entry nutrisi dan atau parenteral nutrition. Dan ini kira-kira approach slide saya yang terakhir, 2 slide terakhir. Jadi secara umum bahwa pada intensive care dibagi 3, acute phase, post dan post acute phase. Kita lihat pada acute phase pada hari pertama, target pertama yang kita kejar itu adalah sekitar pada hari keempat 80 sampai 85%. Target itu adalah seperti ini dengan protein sekitar 1,3 gram. Pada intinya di sini untuk lakukan progresif tapi hindari overfeeding, sedangkan memasuki target kedua atau pada saat ICU discharge itu adalah targetnya adalah sekitar kalori 30 sampai 35 kalori dan protein 1,5 sampai dengan 2,5 gram. Dan ini yang penting pada fase pemindahan ke intermediate terjadi pelepasan feeding. Kadang-kadang pasien dihadapi dengan risiko malnutrisi karena dia mulai harus mengunyah atau makan sendiri. Nah, ini kadang kalau ada central feeding, soalnya itu semuanya bisa terjamin, ya, ini harus kita perhatikan. Ya. Dan Dr. Rahmat, sebagaimana ini take home point saya yang terakhir, slide saya yang terakhir. Pertama, identifikasi malnutrisi.
pada 3 hari pertama hindari sindrom refeeding maupun overfeeding. Dan yang kedua, unit rawat intensif. Karena seperti yang sudah disebutkan oleh Dr. Kuncoro, adanya multidisiplin, multispesialis, masing-masing punya pertimbangan, perlunya suatu konsensus penataan bersama nutrisi, terutama pada COVID-19 ini. Perlu. Dan kami sebagai yang bekerja di perifer, sering ini dihadapi banyak permasalahan. Perlunya satu pedoman bersama. Kemudian, nutrisi enteral diberikan secara dini dibandingkan parenteral. Tetapi khusus pada COVID, kita harus pertimbangkan juga nutrisi parenteral untuk diberikan apabila simptom gastrointestinal sangat menonjol. Karena kita juga harus mengurangi, orang sudah aerosol, droplet, aerosol. Kita lupa fecal material, karena banyak penelitian di Wuhan menunjukkan pada fecal material di mana COVID itu terdeteksi juga. Kemudian, nah ini yang saya penting, saya harap dalam webinar ini bisa kita lakukan. Ya. Integrated Post-Discharge Hospital Center COVID-19. Khususnya pada pasien post-ICU discharge, karena kita tahu post-ICU discharge umumnya orang usia lanjut, sudah malnutrisi, dan kadang-kadang ada gangguan disfagia juga. Ya. Ini harus dikontrol setelah pulang. Dan begitu juga usia lanjut. Kita di luar COVID kadang-kadang kita lakukan gula darah yang baik, katakanlah dia ada komorbid, setelah kembali dia kontrol di poliklinik, gula darah yang naik lagi. Karena setelah ditanya tidak ada guidance untuk nutrisinya. Nah ini tidak bisa. Ya. Pendataan. Nah ini pendataan kita perlu. China begitu banyak guidance dalam 3 bulan. Kita perlu di sini karena banyak yang harus kita lakukan. Pendataan termasuk yang sekarang lagi kontroversi. Saya sendiri heran kok bisa kontroversi terapi plasma. Kenapa? Kalau kita tahu pendataan, kita tahu bahwa pasien ini punya imunitas, mungkin bisa potensi sebagai pengobatan plasma. Saya kira itu. Ya, kita perlu integrasi bersama, ya, agar kita bisa mengatasi dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya, Dr. Rahmat. Be safe, still blessed. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Pras. Materi yang sangat menarik dan bisa menjadi panduan kita di rumah sakit. Untuk selanjutnya, materi kedua, yaitu oleh Dr. Inka Nilawardani, Magister Gizi, spesialis gizi klinik, yang akan menyampaikan Management Comprehensive Approach in Healthcare Facility. Sebelumnya akan kami sampaikan CV beliau. Dr. Inka Nilawardani, Magister Gizi, spesialis gizi klinik, menyelesaikan pendidikan kedokteran umumnya di Universitas Indonesia, juga gizi kliniknya di Universitas Indonesia. Saat ini sebagai Scientific Coordinator of Indonesian Association of Clinical Nutrition Specialist, PDGKI. Kemudian sebagai Clinical Experience in Managing Moderate Severe COVID-19 Patient in Pelni Hospital, salah satu rumah sakit rujukan SARS-CoV-2 patient in Indonesia. Beliau juga sebagai pembicara pada beberapa kegiatan ilmiah. Untuk waktunya 30 menit, Dr. Inka dipersilakan. Ya. Terima kasih Dr. Rahmat. Suara saya bisa masuk sama gambar? Sudah masuk? Halo ya, boleh mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih dokter dan selamat pagi juga rekan-rekan semua. Hari ini tadi melanjutkan lagi dari yang presentasi Dr. Franz. Sesuai yang diminta, saya membawakan topik tentang pentingnya peranan nutrisi. Maaf Dokter Inka, untuk kamera dokter terhalang, jadi kamera dokter belum tampak. Kameranya nggak muncul ya? Sudah kelihatan belum?
Di share kamera, tetapi masih gelap, dokter. Apakah kameranya terhalang? Kameranya enggak Oke, dokter, mungkin boleh dilanjut lagi sementara kami memperbaiki. Silakan, Dokter Inka, boleh dilanjutkan. Dokter Inka. Dokter Inka, silakan mulai presentasi kembali. Dokter Inka. Kita diskusi. Dokter Inka. Dokter Inka, apakah dengar suara saya, dokter? Dokter Inka? Ya, suaranya belum masuk, dok. Suaranya. Baik, sementara Dokter Inka sedang kami bantu untuk memperbaiki. Kita melanjutkan ke pembahasan. Mungkin pembahasannya jadi satu persatu. Kami persilakan Dr. Praseno Hadi, SPPD, KIC, PhD. Beliau adalah, saya perkenalkan dulu untuk CV Dr. Praseno Hadi, PhD, spesialis paru, Pak. Spesialis paru, PhD, lulus dari Fakultas Kedokteran UI untuk
dokter umumnya, kemudian dokter spesialis paru juga dari FKUI, kemudian melanjutkan pendidikan di Tohoku University School, Jepang, dan saat ini sebagai staf Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi FKUI Rumah Sakit Persahabatan. Untuk waktunya, Dr. Frans, mungkin untuk dapat membahas materi dari Dr. Frans, untuk Dr. Praseno kami persilakan. Oke, terima kasih Dr. Ahmad, Dr. Frans yang terhormat. Apakah suara saya bisa didengar? Ya. Bisa, Dr. Frans? Dr. Ya. Praseno, Dr. Frans dan Dr. Praseno ini mirip-mirip namanya. Silakan, Dok. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk semua kita. Jadi terima kasih Dr. Frans, senior saya yang sudah barusan memberikan materi tentang bagaimana peran nutrisi di ruang perawatan intensif pasien dengan COVID. Jadi saya sebagai dokter spesialis paru dan juga kebetulan juga intensivis di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, merawat cukup banyak pasien dengan COVID, ya. Baik itu PDP maupun yang sudah confirm positif. Memang problem itu selalu terjadi. Tadi Dr. Frans sudah sebutkan pada kasus-kasus pasien yang membutuhkan ventilasi mekanis, ya, di mana pasien itu immobile, tidak Maaf, Dr. Prasino Hadi. Signal dokter sepertinya hilang karena suaranya hilang. Nutrisi. Oke, sekarang sudah jelas. Ya, sepertinya nutrisi menjadi hal yang sangat penting karena memang pasien nutrisi, pemberian nutrisi itu menjadi hal yang dasar yang diberikan pada semua pasien yang dengan critical ill. Nah, jadi baik pemberian baik secara perhitungan kalorinya, proteinnya, atau kebutuhan vitamin, mineral, itu menjadi hal yang dasar, terutama dalam hal sebagai meningkatkan daya tahan tubuh pasien. Nah, kita tahu bahwa pasien yang dirawat di ICU adalah pasien-pasien COVID yang dengan derajat berat atau derajat kritis sesuai dengan kriteria WHO. Ya, di mana sudah terjadi ARDS umumnya, belum lagi ditambah dengan kelainan atau komorbid. Nah, itu menjadi hal yang perlu diperhitungkan. Nah, apalagi pasien-pasien dengan usia yang lanjut. Boleh dikatakan saya sampai saat ini merawat pasien di Persahabatan dengan COVID yang masuk ke ICU, yang masuk ke ruang isolasi, itu adalah pasien-pasien yang memang usianya cukup lanjut dan kebanyakan dengan komorbid seperti diabetes, gangguan jantung, dan ada beberapa yang dengan kasus dengan keganasan. Nah, itu tentu pemberian nutrisi menjadi hal yang sangat penting. Nah, belum lagi nanti pada kondisi pasien tidak bisa diberikan atau tidak memerlukan ventilasi mekanis jangka panjang. Meskipun saya ada beberapa kasus pasien yang sudah negatif PCR-nya atau swab-nya, ternyata dia tidak bisa lepas dari
ventilator. Nah, itu juga menjadi problem lain dalam hal pemberian nutrisi ini. Ditambah lagi kalau nanti jatuh kepada kondisi sepsis. Ya, tadi Dr. Frans sudah jelaskan, maka memang pasien dengan COVID-19, ya, tadi sebelum acaranya dimulai, Dr. Inka sudah sampaikan bahwa kalau sudah terjadi ARDS, sudah terjadi cytokine storm, sebagian besar prognosisnya menjadi jelek. Jadi sekali lagi memang peran nutrition di dalam kondisi critical ill ini menjadi sangat penting, karena tadi treatment yang ada saat ini untuk COVID-19 masih belum berdasarkan evidence base. Mungkin dalam perjalanannya sampai nanti kita temukan vaksin, baru kita bisa tahu bagaimana cara menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya, dengan kerjasama yang baik, ya, bukan hanya dengan nutrisionis, tapi fisioterapis juga nanti akan menjadi penting dalam hal ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan oleh Dr. Frans. Saya kembalikan ke Dr. Ahmad sebagai moderator. Terima kasih Dr. Frans, spesialis paru KIC PHJ, yang sudah membahas materi dari Dr. Frans. Selanjutnya kembali ke pembicara kedua. Terima kasih Dr. Frans. Selanjutnya Dr. Inka bisa memulai materinya. Waktu dipersilakan 20 menit, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Ini suara saya masuk ya, kedengeran ya. Oke. Bismillah. Nah, ya, tadi terputus karena ini teknis. Jadi bagaimana pentingnya peranan nutrisi sebagai bagian dari penanganan yang komprehensif untuk pasien-pasien COVID-19 di rumah sakit berdasarkan juga dengan berbagai guideline. Pertama, poinnya adalah tentang seberapa pentingnya, kenapa penting nutrisi pada tata laksana COVID-19. Ini adalah penelitian di Wuhan, Cina, di mana di sana ini menggambarkan perjalanan penyakitnya, kelompok yang survival dan yang kelompok tidak survival. Yang survival di hari ke-20 sudah discharge, sudah bisa pulang rawat, dan kelompok yang non-survival ini sebagian besar adalah pasien-pasien yang usia lanjut dan pasien polimorbid. Dan pasien-pasien ini umumnya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Frans juga, mereka ini kondisinya sudah sebagian besar sudah kondisi malnutrisi, di mana adanya gangguan asupan nutrisi dan juga ada gangguan metabolik yang menyebabkan pasien-pasien ini adalah pasien yang fatality rate-nya lebih tinggi. Dan seseorang itu terkena COVID-19 ada yang bisa terinfeksi, ada yang terinfeksi ringan, sedang, berat, ada yang tanpa gejala, ada yang lama pemulihannya, ada yang sudah sembuh, tadi sampaikan Dr. Pras, kambuh kembali. Itu tergantung kepada dua faktor. Faktor pertama adalah faktor virusnya, faktor yang lainnya adalah faktor imunitasnya. Faktor virus itu termasuk bagaimana jenis virusnya, bagaimana virus itu bermutasi, seberapa banyak virus di dalam tubuhnya, dan sebagainya. Dan faktor individu adalah bagaimana pertahanan tubuh dalam individu tersebut, bagaimana imunitasnya dipengaruhi oleh faktor genetik, faktor usia, faktor jenis kelamin, termasuk di sini adalah bagaimana status nutrisinya, ini berperan terhadap pertahanan tubuhnya, demikian juga bagaimana kondisi neuroendokrin, imunologi di dalam tubuh, regulasi dalam tubuhnya, ini terkait dengan polimorbid, dan juga bagaimana status fisik, karena status fisik yang baik juga meningkatkan status imun seseorang. Nah, sehingga dengan demikian perlu pasien-pasien ini mendapat nutrisi yang adekuat, atau sebelumnya kita kalau bisa menjaga diri jangan sampai terkena dengan asupan nutrisi yang adekuat, sehingga bisa memperkuat daya tahan tubuh kita. Ya, nutrisi yang adekuat tentu dengan asupan yang gizi seimbang, yang dengan asupan kalorinya yang cukup, dengan komposisi makronutrien yang sesuai, baik karbohidrat, protein, lemaknya, dan juga
terpenuhi asupan mikronutriennya, vitamin mineralnya, dan juga cukup cairan. Sehingga pasien-pasien dengan COVID-19 ini tentu status nutrisinya tadi mesti dinilai dan diberikan tata laksana nutrisi yang adekuat untuk meningkatkan pemulihan penyembuhannya dan tetap berpegang kepada standar tata laksana COVID-19 yang terstandar pada umumnya. Kemudian, jadi pada pasien-pasien COVID-19 ini terdapat banyak masalah, sehingga kenapa perlu diberikan tata laksana nutrisi yang adekuat. Tadi yang pertama sudah disebutkan bahwa pasien-pasien usia lanjut, pasien komorbid dengan komorbiditas, polimorbid, ini dengan asupan gizi yang kurang, berarti dia sudah kondisi malnutrisi, bahkan bisa terjadi sarkopeni, dan seperti diuraikan oleh Dr. Frans tadi, mereka punya risiko untuk mengalami risk feeding syndrome. Ini masalah pada pasien ini. Kemudian adanya demam yang tinggi, adanya sesak nafas, ini tentu meningkatkan energi ekspeditur seseorang. Dan kemudian pasien-pasien yang diisolasi di ruangan yang kecil, yang tertutup, dan pasien-pasien yang perlu bed rest, sehingga menyebabkan pasien ini imobilisasi, tidak bergerak. Nah, dengan adanya imobilisasi, maka massa ototnya juga menurun. Dengan massa otot yang menurun, imunitasnya juga akan turun. Terus selama perawatan di rumah sakit, ini pasien-pasien asupan energi proteinnya juga seringkali tidak mencapai target kebutuhannya. Karena ada palatabilitas rasa dia appetite-nya turun, rasa makanan terasa pahit, kemudian tidak senang, tidak sesuai dengan makanan yang disediakan dari rumah sakit. Dan selain itu, ada juga pasien-pasien yang kondisinya malnutrisi yang masuk ke rumah sakit yang bisa jadi ini terliwat dari assessment tidak terlaksana. Nah, kalau ini tidak tertata laksana dengan baik dan terlewat dari tata laksana kita, pasien-pasien akan semakin bertambah buruk kondisinya. Oke, ini penelitian di Wuhan yang memperlihatkan bahwa memang pada pasien-pasien COVID-19 yang usia lanjut, memang sebagian besar kondisinya sudah dalam kondisi malnutrisi dan perlu tata laksana nutrisi yang adekuat, ya. Dan tata laksana nutrisi pada pasien COVID-19 tadi yang berpegang juga terhadap prinsip tata laksana COVID-19 yang secara umum, tentu kita perlu membatasi exposure terhadap tenaga kesehatan, agar tenaga kesehatan bisa tetap terus bertugas. Kemudian hand hygiene, cuci tangan jangan lupa, gunakan APD, alat pelindung diri, dan kalau perlu dengan keterbatasan APD, kita melakukan visit melalui telemedicine, dengan virtual, dengan telepon, dengan video call, dan juga yang terakhir adalah perlu adanya meminimalkan kontak. Ini termasuk di sini adalah physical distancing. Nah, ini yang sering terjadi kalau pasiennya di ruangan isolasi yang memang sudah jelas positif, itu kita sudah berwaspada. Cuma yang sering menjadi miss adalah pasien-pasien yang tidak di ruang perawatan isolasi setelah sekian hari ternyata positif. Nah, ini berarti kan walaupun di ruangan yang non isolasi pun tenaga kesehatan juga harus tetap menjaga jarak dan menggunakan APD, cuci tangan, sehingga bisa tetap terlindungi dan tetap bisa bertugas di ruang pelayanan rumah sakit. Dan tadi seperti sudah disampaikan oleh Dr. Frans juga, untuk tata laksana nutrisi tentu kita mengikuti guideline ini memang tidak bisa mengikuti dengan evidence base yang bagaimana, karena tentu dalam waktu yang singkat tetap kita harus berikan yang terbaik untuk pasien. Dan guideline itu ada yang dari Eropa, dari ESPEN, ada yang dari Amerika. Yang dari ESPEN, kalau yang dari Amerika ini sebagian besar untuk critically ill, dan yang dari ESPEN ini yang non ICU, mencakup juga ICU dan non ICU, dan itu semua sudah tertuang di dalam panduan praktis tata laksana gizi yang dikeluarkan oleh PDGKI beberapa waktu yang lalu. Kemudian pendekatan komprehensif di statement yang dinyatakan, dan ini karena settingnya untuk pasien yang non ICU, tentu statement nomor 1 sampai 6, dan tentu nantinya pada saat pasien setelah keluar dari ruang perawatan ICU. Nah, pertama kali pasien masuk ke rumah sakit tentu harus dicek malnutrisinya. Untuk poin 1 ini ya, dinilai malnutrisinya. Seperti tadi, antara pasien yang usia lanjut, polimorbid,
begitu tinggi fatality rate-nya, maka pasien ini tentu harus dilakukan screening terlebih dahulu. Screening ini dilakukan di awal pasien masuk, bisa menggunakan tools MST, MUST, ataupun NRS, atau bisa tadi dengan Nutri-Score tadi juga bisa. Tentunya kalau untuk screening, ini kalau sejauh ini kalau di rumah sakit yang sudah terakreditasi KARS, tentunya sudah dilakukan screening gizi di awal pasien masuk. Ini masuk di pengkajian awal keperawatan, di mana tentu diharapkan tools screeningnya itu adalah tools yang mudah, simple ngisinya, waktunya nggak pakai lama, apalagi ini kondisi teman-teman perawat dengan menggunakan hazmat yang lengkap, tentu akan menyulitkan kalau dia harus melakukan screening yang tidak simple, tidak sederhana. Nah, begitu masuk skornya, maka itu di dalam status, di dalam kalau yang sudah pakai SIM RS, yang pakai sistem informasi, itu sudah masuk di situ pasien-pasien yang berisiko malnutrisi. Nah, pasien berisiko malnutrisi ini tentu harus diakses, didiagnosis seberapa berat malnutrisinya. Apakah ringan, apakah sedang, atau berat. Nah, ini contoh screening tool-nya. Nah, pasien-pasien yang sudah kita diagnosa kondisi status nutrisinya tentu harus diberikan nutrisi sesuai kebutuhan. Kalau yang dari SPN, memang kebutuhan kalau rule of thumb, kita 25 sampai 30. Kalau untuk menggunakan indirect calorimetry memang jarang center-center rumah sakit yang mempunyai indirect calorimetry, dan juga kalau di guideline dikatakan pasien-pasien dengan kita meminimalkan kontak dengan pasien, sehingga di sana pun penggunaan indirect calorimetry lebih dihindari, lebih dipilih dengan rule of thumb. Rule of thumb kalau untuk pasien yang di atas 65 tahun dengan polimorbid, kalau ini disarankan 27, mulai dari 27 dapat ditingkatkan bertahap atau 30 kilokalori per kilogram berat badan. Tapi ini juga melihat juga kepada asupan pasien sebelumnya, pasien-pasien yang berat badannya sangat-sangat rendah di bawah normal, tentu kita nggak bisa langsung kasih dia 30, tubuhnya nggak akan kuat dan dia berisiko dengan re-feeding syndrome dengan gejala yang sudah dipaparkan oleh Dr. Franz tadi. Nah, kebutuhan proteinnya juga dimulai dari 1 gram, meningkat bertahap, tentu sesuai kondisi pasien, sesuai keadaan penyakitnya, sesuai kebutuhannya. Kalau di SPN bisa sampai 1,3, bahkan ada juga yang memberikan sampai 1,5, dan kalau di ASPEN itu direkomendasi antara 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan, dan kebutuhan lemak dan protein setelah dikurangi oleh kebutuhan lemak dan karbohidrat, setelah dikurangi dengan kebutuhan protein tadi, itu pada pasien yang tanpa masalah respirasi perbandingannya 30-70%, yang dengan ventilasi 50-50%. Pun kalau di Indonesia dari total energi, umumnya paling maksimal memang lemak adalah 40% saja, karena yang gizi seimbang itu antara 20-30% total kalori untuk lemaknya. Kemudian tadi pasien sudah diberikan makronutrien, tentu kita juga perlu memperhatikan bagaimana mikronutriennya. Nah, mikronutrien pasien dengan malnutrisi, tentu kondisinya sudah terjadi defisiensi, sudah terjadi kekurangan mikronutrien. Nah, pasien-pasien ini tentu perlu mendapatkan suplementasi mikronutrien, disarankan sesuai dengan RDA atau bisa sedikit di atas itu, namun tidak direkomendasikan untuk pemberian yang suprafisiologik atau supraterapeutik. Dan kalau mau lebih jelas, idealnya memang diperiksa kadar vitamin mineral, namun tentu itu harganya mahal, jadi untuk simpelnya diberikan sesuai dengan RDA. Kemudian statement yang keempat, perhatian untuk pasien yang di karantina, yang masih bisa mobilisasi, yang pasiennya gejalanya tidak berat, yang di karantina itu perlu tetap melakukan aktivitas fisik pasien-pasiennya agar menjaga status fisiknya dia, supaya tadi status imunnya juga bagus dan kesehatan mentalnya juga baik. Dan untuk statement yang 5 adalah tentang pemberian oral nutrition supplementation. Pasien-pasien yang dirawat dengan COVID, ODP, PDP ini sebagian besar karena ada kondisi sakitnya, bisa saja terjadi pasien tidak selera makan, tidak mau makan, tidak bisa menghabiskan makanannya sebanyak 1 porsi ini. Misalnya pasien cuma bisa makan setengahnya, tentu harus kita
berikan suplementasi, bukan suplementasi pil vitamin, tapi suplementasi adalah oral nutrition supplementation yang bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisinya. Jadi oral nutrition supplementation ini kalau yang direkomendasikan sehari paling nggak 400 kalori dengan protein 30 gram. Jadi dalam satu oral nutrition supplementation ini adalah bentuk makanan yang siap kita konsumsi, yang mudah dikonsumsi oleh pasien, tapi memenuhi kebutuhannya. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa bentuknya susu, bisa smoothie, jus, bisa bentuknya dia puding, bisa krim sup, atau bisa bubur kacang hijau yang di blender. Pokoknya mudah dan tidak memberatkan. Karena kalau pasien juga dengan sesak, dia ngunyah-ngunyah juga nggak sanggup habis banyak. Jadi dengan diberikan oral nutrition supplementation, bisa memenuhi kebutuhan makronutrien maupun mikronutrien total dari pasien ini. Kemudian tadi kalau pasiennya sudah diterangkan juga, kalau kita berikan makanan lewat mulut, sudah diberikan oral nutrition supplementation, tetap intake-nya tidak ada kuat, atau pasien kondisinya menurun, kesadarannya menurun, dan hemodinamik menurun, pasien kemudian masuk ke ICU, mungkin nggak pasien tidak memungkinkan untuk makan melalui oral, ya pasien bisa diberikan nutrisi enteral, dipasang feeding tube. Umumnya di Indonesia kita sebagian besar dengan nasogastric tube. Kemudian jika dengan nutrisi enteral pun tidak memadai, tidak memungkinkan, ada kuat, misalnya terjadi obstruktif, ileus obstruksi, terjadi adanya tekanan abdomen yang begitu tinggi sehingga pasien mual, muntah terus menerus, sehingga mau nggak mau harus dibantu dengan nutrisi parenteral untuk bisa memenuhi kebutuhan harian pasien. Dan semua tata laksana gizi yang terapi gizi yang kita berikan tadi tentu perlu dimonitor, perlu dievaluasi. Bagaimana toleransinya, bagaimana klinis pasien, dan juga nilai laboratoriumnya. Nah ini support nutrisi pada pasien-pasien di rumah sakit itu dimulai dari awal, tadi kan sampaikan bahwa dari mulai pasien admisi sampai pasien menjelang pulang dari rumah sakit. Pasien awal itu harus dinilai tadi malnutrisinya, diberikan terapi gizi yang adekuat, dan kalau pasien ini misalnya tadi sudah keluar dari ICU, karena pasien-pasien post ICU itu risiko ICU acquired weakness-nya begitu besar. Dengan gangguan fisik dan gangguan mental, pasien-pasien ini berisiko asupan nutrisi tidak adekuat. Nah, pasien-pasien ini sementara perlu dapat energi yang cukup, yang sesuai, tapi tidak berlebihan, tidak menyebabkan overfeeding, dan proteinnya yang adekuat. Ini untuk mencegah kehilangan massa otot dan fungsi ototnya, karena ini berpengaruh juga terhadap imunitasnya. Dan pada pasien ini, setelah nanti menjelang pasien pulang, tentu harus diberikan edukasi lagi bagaimana asupan makannya di rumah, supaya dia bisa kondisinya kuat, bisa pulih dengan baik, dan mencegah terjadinya readmisi atau reinfeksi lagi dari pasien-pasien ini. Jadi tentunya nutrisi, terapi, dan intervensi nutrisi itu adalah bagian integral komprehensif dari tata laksana pasien-pasien COVID di rumah sakit. Ini contoh dari di Italia. Di Italia ini mereka mengikuti dengan guideline yang dari ESPEN. Setelah pasien masuk di screening untuk nutrisinya, pasien-pasien yang berisiko nutrisi, mereka langsung berikan dengan oral nutrition supplementation 2 kali sehari yang mengandung whey protein 20 gram per hari, dan mereka langsung memberikan suplementasi RDA, mikronutrien intravena, ditambah dengan vitamin D3. Ini pertimbangannya karena pasien-pasien ini umumnya diisolasi, tidak terkena sinar matahari, dan juga matahari di Italia juga tidak banyak, sehingga mereka berikan vitamin D3-nya 25.000 sampai 50.000 IU per minggu. Nah, jika tidak memungkinkan, ini maka pasien kemudian seperti tadi diberikan enteral ataupun parenteral. Jadi di sini mereka menekankan walaupun pasien-pasien COVID-19 ini dengan kondisi yang begitu dahsyat sehingga sebagian besar kita berkonsentrasi bagaimana mencari antivirusnya, bagaimana menjaga APD-nya. Nah, tentu ini mereka juga tetap
encourage untuk pemberian tata laksana nutrisi pasien-pasien yang berisiko malnutrisi. Nah, ini juga di Italia pada penelitian yang lain, dia menyampaikan bahwa pasien-pasiennya juga diberikan oral nutrition supplementation. Ini juga mereka mengikuti guideline dari ESPEN, dan dan tata laksana nutrisi di rumah sakit ini juga sebenarnya ini juga sudah dijalankan di Indonesia, bukan hanya untuk pasien tapi juga untuk tenaga-tenaga kesehatan. Untuk pasien tadi ditambahkan ONS, kalau perlu enteral atau parenteral, dan sementara untuk tenaga kesehatan diberikan ekstra makanan, snack dan makanan yang memenuhi kebutuhannya, dan semua makanan ini diberikan dalam sediaan yang disiapkan dalam disposable tray. Jadi sediaan makanannya, kemasannya yang disposable, karena untuk mengurangi paparan tadi. Jadi take home message-nya, pasien dengan COVID-19 apakah dia sempat terpapar, terinfeksi, atau dia tidak terinfeksi, atau dia terinfeksi ringan, sedang, berat, atau dia bisa reinfeksi, itu tergantung faktor virus dan faktor individu, sistem imun di dalam individu. Sistem imun di dalam individu termasuk di dalamnya adalah status nutrisi dan status fisik, sehingga perlu asupan gizi yang adekuat dengan memperhatikan asupan gizi seimbang yang sudah terpenuhi, asupan kalorinya, asupan makronutriennya, karbohidrat, protein, lemaknya yang seimbang dan sehat, dan juga asupan mikronutriennya, vitamin, mineral yang sehat, untuk bisa memenuhi pasien-pasien ini bisa lebih baik kondisinya. Dan kemudian tentu pasien COVID-19 itu dengan gangguan asupan yang tidak adekuat, tentu pada tempatnya pasien ini mendapat oral nutrition supplementation untuk bisa mengatasi kondisi sakitnya, mencegah kondisinya jatuh ke dalam kondisi yang lebih buruk. Kemudian terapi dan intervensi gizi perlu menjadi bagian integral dari tata laksana COVID-19 di sarana kesehatan, dan juga tentunya kita tetap memperhatikan standar pencegahan COVID-19 seperti yang sudah banyak disampaikan, baik APD, cuci tangan, dan tidak lupa juga untuk pemberian nutrisi baik untuk pasien maupun tenaga kesehatan di rumah sakit harus mengikuti kaidah-kaidah keamanan pangan. Demikian, mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu dan tentu bersama-sama kita bisa mengatasinya. Terima kasih. Presentasi yang sangat menarik, sangat berguna buat kita semua. Selanjutnya kami persilakan Dr. Pras, spesialis paru PhD KIC, untuk menyampaikan bahasannya. Oke, baik. Terima kasih, Rahmat. Dr. Inka, terima kasih materinya sangat bagus. Jadi saya pengalaman di Rumah Sakit Persahabatan dan Rumah Sakit Pelni juga merawat juga pasien-pasien yang dirawat di bangsal. Jadi pasien dengan derajat ringan dan sedang yang tidak perlu dirawat di ICU. Pada pasien yang dirawat di bangsal, umumnya adalah pasien yang bisa mobile, bisa melakukan atas dan dia bisa melakukan kegiatan atau makan dengan sendirinya. Problem yang saya hadapi adalah sering pasien mengeluh menu makanan. Jadi, mungkin dari bagian gizi rumah sakit sudah menghitung baik kalori, protein maupun vitamin sesuai dengan kebutuhan pasien. Tapi pada kenyataannya pasien merasakan bahwa nafsu makannya kurang, terutama dengan melihat tampilan makanan atau menu yang disajikan oleh rumah sakit. Ini mungkin menjadi masalah utama untuk
pasien, mungkin buat rumah sakit juga bagaimana cara memberikan menu yang membuat pasien itu menjadi lebih selera, mungkin seperti layaknya makanan atau sajian yang ada di restoran umpamanya. Dan pasien itu tidak dirawat hanya 1-2 hari. Kita tahu bahwa pasien dengan COVID, terutama yang masih BP, yang problem yang belum confirm, itu membutuhkan waktu tunggu yang lama untuk sampai hasil PCR-nya keluar. Bahkan ada yang bisa dirawat sampai 1 bulan mungkin, ya, apalagi yang hasilnya positif terus, ya, belum pernah negatif. Nah, itu yang membuat pasien menjadi bosan. Nah, itu perlu dipikirkan bagaimana cara penyajian makanan yang sedemikian rupa, yang tampilannya dari hari ke hari mungkin harusnya berbeda cara penyajiannya, dan apalagi pasien yang dirawat di ruang isolasi, ya, dengan kamar yang terbatas, ya, sendiri mungkin, ya, tidak bisa beraktivitas, ya, tidak bisa melihat dunia luar, tidak ada sinar matahari masuk, ya, seperti di Rumah Sakit Persahabatan ada ruang isolasi khusus yang memang tidak ada sinar matahari di situ. Dan bagaimana cara penyajian makanan yang sangat harus bervariasi sesuai dengan kebutuhan pasien, ya, itu yang mungkin harus menjadi perhatian bagi rumah sakit atau nutritionist di rumah sakit dalam memberikan nutrisi atau diet untuk pasien dengan COVID ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Ahmad. Terima kasih. Itu nanti akan disambung lagi. Baik, terima kasih Dr. Pras. Pembahasan yang cukup menarik mungkin untuk kita, terutama untuk para praktisi yang bekerja di rumah sakit. Jadi mungkin ini salah satu curhat pasien ke Dr. Pras, ya. Jadi tampilan makanan juga mereka perlukan. Baik, selanjutnya kami akan buka pertanyaan untuk para narasumber untuk bersiap. Kami persilakan Bapak Saiful Niam untuk menyampaikan pertanyaannya. Untuk waktu dipersilakan Pak Saiful Niam. Belum. Baik, untuk penanya kedua Pak Saiful nampaknya belum masuk. Ibu Ririn Hidayanti, dipersilakan. Ibu Ririn. Masih unmute, Bu Ririn? Mohon untuk Ibu Ririn di-unmute dari Ibu Ririn. Dari kami sudah kami unmute. Ibu Ririn, mic-nya silakan, mikrofonnya dibuka. Baik, sambil menunggu Bu Ririn, ada penanya ketiga yaitu Ibu Safira Shihab. Dipersilakan. Mohon kiranya memperkenalkan diri. Terima kasih. Nggak ada lagi. Baik, ada pertanyaan melalui chat dari Pak Marvin Marino, ditujukan kepada Dr. Frans. Selamat pagi Dr. Frans, mohon izin bertanya terkait hemodinamik
apakah ada kriteria hemodinamik stabil yang dapat dijadikan patokan pemberian atau penundaan pemberian nutrisi? Apakah MAP lebih besar sama dengan 65 atau lebih besar sama dengan 70, dok? Lalu berapa lama MAP tersebut dicapai baru dapat dikatakan stabil? Misal setelah 6 jam MAP mencapai target atau 8 jam bertahan pada MAP target. Apakah ada, dok? Terima kasih. Dr. Franz? Mic-nya, Dr. Franz, dibuka dulu mikrofonnya. Belum ada suaranya, Dr. Franz? Maaf, Dr. Franz. Suaranya belum masuk, dokter. Halo, bisa dengar? Halo? Bisa dengar suara saya? Ya, sudah bisa, Pak. Sudah, dok, silakan. Halo, halo, bisa dengar? Ya, silakan, Dr. Franz. Ya, baik. Pertanyaannya, kapan kita mengatakan hemodinamik itu stabil untuk pemberian daripada nutrisi? Gini, tadi Anda sebutkan, Dr. Marvin mengatakan MAP 65. Ya, MAP 65 itu, sekarang saya bicara registrasi dulu ya, sepintas. MAP 65 itu kalau bisa dicapai secepat mungkin untuk fase awal. Itu dulu. Ya, itu fase awal, 65. Ya, tidak mesti harus 70. Yang penting semua pasien 65 itu magic number-nya. Nah, nanti setelah itu orang yang lebih tua, gangguan ginjal mungkin, hipertensi, mungkin kita bisa naikkan ke 70. Tetapi begitu sudah tercapai 65, ya, sebenarnya itu pemberian nutrisi sudah kita berikan. Karena kalau kita lihat dari guidelines, pemberian nutrisi ditunda kalau tidak stabil, artinya ya mungkin belum capai 65, atau masih dalam peningkatan deeskalasi daripada vasopresor. Itu sama sekali tidak diberikan. Dan umumnya biasanya 1 kali 24 jam kita tidak perlu memikirkan juga nutrisi kalau perlu. Karena justru kalau kita terlalu cepat memberikan, itu juga punya risiko yang nggak baik juga. Jangan lupa ada autofagi. Autofagi itu dia justru tidak butuh bantuan dari luar, ya, karena dia sendiri bisa menghemat, dia bisa mengatur semuanya, mengeluarkan debrisnya, menghadapi proinflamasi segala macam. Jadi yang penting begitu, kalau katakanlah dalam sebelum 24 jam, 6 jam, 8 sudah tercapai 6 jam dan relatif itu tidak perlu eskalasi, nutrisi sudah kita mulai dengan misalnya katakanlah trophic feeding mungkin mulai dengan 400 kalori ditambah mungkin protein 30 gram itu sudah cukup. Ongkos hidup dulu istilahnya. Jadi MAP 65 tanpa mulai jam atau dia sudah stabil 2-3 jam memang cukup stabil semuanya. Ya, kita mulai. Kalau mulai dari 65. Tapi kalau MAP stabil 65 tapi kita masih titrasi PIP masih harus kita naikkan, itu juga. 24 jam pertama kita tidak perlu karena di guidelines itu adalah 24-48 jam. Itu kita pentingkan hemodinamik respirasi kestabilan. Itu kira-kira jawaban saya. Tetapi begitu sudah tercapai 65 semuanya baik. Tidak usah menunggu 2, 3, 4 sampai 8 jam mulai, tapi dengan dosis yang start slow go slow. Misalnya ongkos hidup 400 kalori, 30 gram cukup itu. Nanti kita tirasi ke atas. Mungkin jawaban saya itu. Bisa dengar suara saya? Halo? Bisa. Cuman ini kan pertanyaannya tadi lewat chatting, jadi dia tidak bisa bertanya langsung. Jadi, tapi mudah-mudahan mendengar. Selanjutnya ada penanya kedua.
Untuk Dokter Inka, Siap, Dok. tolong. Dokter Inka dari Romanti Surya mau bertanya untuk pasien COVID dengan malnutrisi yang memiliki komplikasi ginjal dan vegetarian. Bagaimana dengan kebutuhan proteinnya? Terima kasih. Dokter Inka, silakan. Baik, terima kasih. Pasien COVID-19 dengan komplikasi ginjal, ini pasiennya sudah cuci darah atau belum cuci darah? Beda soalnya. Pasien dengan komplikasi ginjal tanpa hadir, pasiennya belum ada hemodinamika, tentu kita tidak berani memberikan proteinnya terlalu tinggi, tapi juga jangan kurang, karena kalau kita berikan terlalu rendah juga tidak bisa menstabilkan kondisinya, karena minimal 0,8 gram per kilogram berat badan itu untuk fisiologisnya aja. Jadi bagaimana kalau dia kondisi sakit? Jadi paling tidak kita mulai dengan 1 gram per kilogram berat badan, tidak apa-apa. Tapi kalau pasiennya sudah dengan HD, ya itu kita berikan lebih besar dari itu. Ya, tapi tentu juga tergantung kondisi klinis pasien ya, hemodinamik dan dinamikanya. Kemudian kalau pasiennya dengan vegetarian, kan vegetarian ada beberapa macam. Ada vegetarian yang vegan murni, yang benar-benar tidak mengkonsumsi produk dari hewani, tapi masih ada juga vegan yang lakto-ovo, yang dia mengkonsumsi susu dan telur, ada yang vegan lakto aja, jadi hanya susu aja. Nah, kalau pasien masih bisa mengkonsumsi sumber protein hewani, susu dan telur, ini masih oke banget nih. Tapi kalau yang dia murni dari vegetarian, itu dia akan terbatas asupan proteinnya yang bioavailabilitasnya lebih tinggi, yaitu yang dari hewani, dan juga dengan kandungannya yang lebih adekuat dan beberapa mikronutrien yang tidak ada, sehingga memang kalau pasien vegetarian, kalau yang vegan murni itu memang agak lebih sulit. Jadi sumber proteinnya yang dari hewani, karena kalau dari hewani pasiennya gagal ginjal, terus ada kacang-kacang, kita berikan kacang kayak nuts, yang kacang tanah, kacang mede, kacang almond gitu ya, itu fosfornya tinggi, nanti ginjalnya tambah berat, memperberat fungsi ginjalnya. Paling masih bisa mungkin yang bean, yang sumber proteinnya dari bean, seperti kacang hijau, kacang merah, atau kacang kedelai gitu ya. Sumber proteinnya mau nggak mau itu, tapi kalau vegannya yang masih lakto atau ovo masih lumayan, masih ada sumber protein hewaninya, karena pada pasien ginjal ini masih bisa konsumsi sumber protein dari nabati, namun lebih utama yang hewani karena bioavailabilitasnya yang lebih tinggi. Udah. Terus nomor 2 ya. Ini buat siapa yang nomor 2? Siang ditanya ada pasien yang saya sudah rawatan, kira-kira akan dilakukan proses. Pasien yang kita screening di screening, pasiennya ternyata nggak masuk nutrisi. Bisa umumnya ini rekomendasinya adalah 3 hari. Atau sebelum 3 hari pasien kondisinya menurun. Tadinya pasiennya sadar, tiba-tiba terus besoknya pasiennya penurunan kesadaran. Itu nggak mungkin lagi pasiennya. Nah itu begitu pasien sudah perlu kita berikan dengan feeding tube enteral nutrisi, ya tentu itu kondisinya sudah berisiko malnutrisi. Gitu. Jadi bisa sekitar 3 hari kalau standarnya, atau tergantung kondisi pasien. Oke, yang berikutnya buat Dr. Franz. Halo. Halo ya. Dr. Franz, dok. Ya, silakan. Ada pertanyaan. Saya mau tanya, bila terjadi ancaman gagal nafas di mana PCO2-nya meningkat, apakah perlu ada pembatasan sumber karbohidrat dan komposisi mikronutrien yang ideal untuk keadaan PCO2 semakin meningkat. Begitu juga komposisi protein dan lemaknya. Itu dok pertanyaannya. Ya baik, terima kasih Dr. Ahmad. Jadi begini, kembali lagi yang saya katakan tadi, kalau pada critical ill pada 2 kali 24 jam atau 3 hari pertama, 48 jam, nutrisi itu bukan prioritas dalam tanda kutip.
dalam tanda kutip, apalagi dengan CO2 masih cenderung meningkat, ya barangkali mungkin di sini masih dalam keadaan gagal napas, masih perlu rekrutmen atau apa. Itu satu. Terus kalau 2 kali 24 jam, apalagi masih hari pertama, itu jangan pikirkan dulu nutrisi. Itu selalu. Kembali lagi ada autofagi, saya percaya dengan autofagi itu. Itu satu, ya. Tetapi kalau relatif CO2 cenderung tidak meningkat, relatif stabil, ya, itu setuju sekali, benar sekali, ya. Kita harus menggunakan konsep apa yang disebut hipokalori. Pada situasi ini setuju. Kita gunakan konsep daripada hipokalori, jadi artinya pakai rule of thumb, ya mungkin sekitar 20 kilo per kalori berat badan per hari, berdasarkan rule of thumb. Ya. Dan mungkin seperti tadi sempat dikatakan oleh Dr. Inka bahwa lemak dari seluruh komposisi daripada makronutrien itu bisa 40%. Saya lebih cenderung sekitar 30%, ya. Tapi pada situasi seperti begini kita bisa gunakan lemak, mungkin bisa kita naikkan 40%, karena kita tahu metabolisme lemak itu tidak akan meningkatkan CO2 secara signifikan dalam tanda kutip. Tapi jangan lupa, kenapa 40%? Kalau kita gunakan lemak terlalu tinggi, itu dioksidasi, itu memerlukan oksigen lebih banyak dibandingkan karbohidrat. Padahal di sisi lain, pasien ini sangat terbatas dengan oksigennya itu sendiri karena masih mengalami satu stres yang berat. Jadi ya mungkin di sini, tadi ada pertanyaan komposisi makro, ya mungkin bisa kita naikkan 40%, apalagi sempat ISPN memberikan rekomendasi penggunaan omega 3 tadi misalnya, ya karena itu juga punya efek sebagai antiinflamasi. Karena kita ketahui kadang-kadang pada ARDS fase awal terjadi proinflamasi yang sangat hebat, kemudian ARDS yang berat dilakukan rekrutmen, mungkin kadang-kadang ada istilah permisif hiperkapnia. Permisif hiperkapnia itu dibenarkan dalam rangka untuk mengatasi ARDS yang berat itu. Ya, kalau masih melakukan itu, saya rasa jangan pikirkan nutrisi dulu mungkin. Tapi kembali lagi ke jawaban esensinya. Makronya, yes, saya setuju, bisa kita naikkan mungkin karbohidrat lemaknya. Dengan konsep secara umum kita gunakan hipokalori konsep. Walaupun hipokalori di intensif itu tidak boleh berlama-lama juga, itu sangat kontroversi juga memperjelek outcome. Kira-kira sekitar 20 kilokalori. Saya kira kalau yang saya katakan tadi sesuai dengan target, sebelum target pertama itu hanya sekitar 25, kemudian naik hari ketiga 75%, saya kira ini semuanya sudah akan sesuai. Sembari tentu CO2 itu naik, kenapa? Akan dead space, apakah low flow, itu juga harus dilihat. CO2 itu secepat mungkin harus diintervensi. Jadi prinsipnya satu, hipokalori 20 kilokalori, dan mungkin komposisi lemak mungkin kalau menurut saya bisa naikkan sampai 40%. Karena sekali lagi, lemak kalau kita utamakan akan menaikkan oksidasi, memerlukan oksigen yang lagi terbatas. Demikian Dr. Ahmad jawaban saya. Terima kasih Dr. Franz, jawaban yang sangat menarik. Selanjutnya kami persilakan Dr. Pras untuk memberikan pembahasan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi sebelumnya. Silakan Dr. Pras. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ahmad, Mas Jawa sekalian tadi bahwa peran nutrisi itu sangat penting dalam kondisi apapun. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan oponen tadi, kita lihat bahwa nutrisi tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam mengatasi pasien-pasien dengan kegawat daruratan, dalam hal ini dalam kegawat daruratan COVID. Jadi pemberian kalori harus protein, vitamin, dan nutrien harus diperhitungkan sedemikian rupa sehingga tidak memberikan efek samping dalam hal ini pada pasien yang sedang kita rawat. Dengan demikian, pemberian nutrisi bisa menjadi faktor pendukung ya, atau mungkin sebagai treatment dalam menangani kasus COVID-19. Mungkin yang perlu mungkin saya ingin tanya bagaimana dengan pasien-pasien yang
punya komorbid ya seperti diabetes atau pasien dengan kita tahu ada sering pasien dengan gagal jantung. Biasanya pasien dengan COVID, beberapa pasien mungkin cukup banyak dengan peningkatan enzim hepar SGPT yang meningkat. Nah, itu bagaimana menurut representan dalam ini Dokter Dita mungkin atau Dokter Frans dalam mengatasi atau memberikan nutrien pada kasus-kasus dengan komorbid tersebut. Itu yang perlu menjadi perhatian. Terima kasih. Terima kasih Dokter Pras. Silakan Dokter Frans akan memberikan jawaban terkait dengan peningkatan dari fungsi hati. Fungsi hati. Bagaimana pertanyaannya? Jadi cukup banyak kasus dengan peningkatan SGPT pada kasus COVID, Dr. Frans. Jadi bagaimana kaitannya dengan pemberian nutrisi? Apakah perlu diberikan diet hepar dalam hal ini? Mungkin Dr. Inka juga bisa membantu. Termasuk juga kasus-kasus dengan kelainan jantung. Banyak juga pasien umumnya dengan komorbid yang datang atau yang masuk dengan COVID. Demikian. Pertanyaan Dr. Pras maksudnya dengan gangguan hati, gitu ya? Itu kira-kira? Ya, jadi penyakit saya nggak terlalu berdengung. Suara gangguan hati, gitu maksudnya? Ya. Oke. Ya, tentu kita harus lihat barangkali apakah sebab gini, kadang-kadang gangguan hati katakanlah hanya sesaat melihat transaminitis tinggi, SGO-SPT tinggi, ya itu bisa menunjukkan suatu hepatitis reaktif non-inflamasi biasa. Saya rasa burden daripada sitokinnya atau sepsis SIRS-nya atau itu ya kita atasi, saya kira tidak perlu ada manipulasi khusus untuk gangguan hati kalau itu hanya bagian daripada katakanlah sitokin storm-nya. Ya, sedikit mungkin barangkali ada perbedaan, mungkin kalau memang dasarnya ini adalah satu cirrhosis chronic liver disease. Nah, itu kan biasanya umumnya yang harus dihindari, misalnya asam amino aromatik itu yang tinggi, kita lebih banyak presentasi menggunakan yang brain sense amino acid karena dia relatif sebagai false untuk mengurangi amoniak yang tinggi. Itu saya kira kalau kita harus lihat, ya. Tetapi prinsip protein kalau menurut saya sih, apalagi kalau ini hanya bagian daripada penyakit kritikalnya sendiri di luar daripada cirrhosis hepatitis, saya kira tidak ada. Malah protein yang cukup tinggi juga karena itu juga bagian daripada skenario umum daripada pasien kritis. Itu aja. Dan setahu saya, ya, dan mungkin nanti Dokter Inka bisa tahu, kalau khusus untuk dasar cirrhosis, nah ini yang kita perlu berikan, yang harus kita hindari yaitu yang asam amino aromatik, itu yang membuat amoniaknya tinggi sehingga memperberat daripada ensefalopatiknya sendiri karena mungkin akibat portal hipertensi. Tapi kalau itu bagian dari pasien kritis, saya kira tidak perlu ada manipulasi khusus proteinnya apa. Nggak apa-apa proteinnya tinggi asal fungsi ginjal semua baik. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Boleh saya tambahkan, Dok? Ya. Jadi tadi selain yang sudah disampaikan oleh Dr. Frans, ya memang sebagai salah satu penanda inflamasi yang berat, pasien ini tadi SGO atau SGPT-nya juga meningkat, berarti memang terjadi juga gangguan di fungsi hatinya dengan pembatasan-batasan tadi. Sebenarnya guideline yang dari ESPEN maupun ASPEN ini sudah menunjang untuk itu. Jadi dalam artian tadi pada pasien critical ill dimulai dari 15 sampai 20 dan juga pada pasien yang dengan gagal jantung yang effort untuk energinya untuk mengolah metabolisme juga terbatas. Nah, dengan pemberian nutrisi yang energinya tidak langsung besar itu juga memberikan ruang supaya meringankan kondisi jantungnya, dan juga sebenarnya dengan komposisi makronutrien tadi lemak yang tidak terlalu tinggi juga tidak membebani ke heparnya. Dan selain itu juga memang kalau tadi seperti yang disebutkan propofol perlu diperhitungkan karena dari propofol ini lemaknya adalah lemak soybean.
Ya, lemak dari soybean ini lebih ke proinflamasi. Sehingga kalau pada pasien-pasien yang mendapatkan nutrisi parenteral, memang sedapat mungkin nutrisi parenteralnya itu kandungan soybeannya tidak terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi malah menambah inflamasinya semakin jadi. Dan dengan komposisi makronutrien yang gizi seimbang, yang tadi lemak tidak perlu terlalu tinggi, cukup dengan porsi seimbang 20-25, itu pada pasien dengan gangguan hati pun juga masih aman. Jadi sebenarnya dengan diet yang sudah ada itu sudah mencakup untuk kebutuhan pasien dalam kondisi multi organ failure juga. Baik, terima kasih Dr. Inka. Masih ada 2 pertanyaan yang masuk ke kami. Yang pertama untuk Dr. Frans dari Ibu Farida. Mohon izin bertanya terkait dengan sindrom refeeding dan overfeeding. Bagaimana tata laksana yang tepat untuk mencegah hal tersebut? Kemudian untuk Dr. Inka ada pertanyaan, bagaimana untuk intervensi diet pada pasien COVID dengan status gizi buruk? Apakah pemberiannya tetap dengan fase-fase seperti stabilisasi dan rehabilitasi? Silakan Dr. Frans, kemudian Dr. Inka. Baik, terima kasih Dr. Ahmad. Ini ada pertanyaan bagaimana pada hasil feeding overfeeding. Justru itu Bu Farida, ya. Justru dalam pemberian nutrisi dan dalam kaitannya di intensive care unit, ya, yang harus kita monitor pemantauan pertama itu adalah seperti yang saya sebutkan dalam slide saya. Deteksi dini akan terjadinya refeeding dan overfeeding. Itu dulu, itu sudah harus masuk. Ya. Nah, misalkan refeeding, kapan kita curi? Jadi deteksi dini mungkin belum terjadi, tapi kira-kira assessment mana yang potensi menjadi refeeding? Yaitu yang itu tadi. Pada pasien-pasien orang tua yang pada dasarnya mungkin sudah malnutrition, ya. Apalagi kalau ditandai pasien ini sudah mengalami terbukti juga sudah hipoalbumin. Jadi orang-orang yang malnutrition, dan itu mungkin barangkali terjadi banyak pada orang tua dalam kaitan dengan COVID mungkin di sini, ya, dan apalagi markernya hipoalbumin. Nah, ya itu makanya demikian juga dengan pasien dengan overfeeding, baik feeding overfeeding juga. Itu dengan pasien-pasien yang kecenderungan sudah overload, itu juga mudah juga mengalami seperti ini. Yang cenderung, makanya selalu kita berusaha juga untuk melakukan balas ke arah nol atau negatif. Nah, antisipasi ya itu pertama, kalau untuk refeeding mulai dengan start slow, go slow. Sekali lagi, kalau di critical ill ini populasi yang berbeda dengan yang di bangsal, ya. Kita tidak perlu dalam tanda kutip pada 2 kali, apalagi pada jam-jam pertama itu untuk melakukan feeding yang berlebihan. Ya, start slow, kecil, dosis kecil, nanti kita naikkan pertanyaan. Ya. Mengenai overfeeding di sini ya ini, di sini perlunya suatu pemantauan yang ketat juga, penghitungan yang tepat. Itu yang penting. Ya. So kadang-kadang ya terlalu bersemangat itu diberikan. Ya. Saya kira kata kuncinya itu adalah assessment awal, kira-kira ini risiko apa tidak, karena jangan lupa pemberian nutrisi pada kritikal pada fase pertama itu yang harus dilihat. Ya. Dan yang kedua yang risiko apa, dan lakukanlah start slow, go slow, ya. Dinaikkan secara bertahap sampai mungkin hari ketiga, 4 baru mendekati 70-80% daripada target calculated kalori yang kita target, yang kita harapkan. Mungkin itu kira-kira. Terima kasih Dr. Frans. Selanjutnya Dr. Inka bisa menjawab pertanyaan yang kedua. Ya, terima kasih Dr. Ahmad. Pertanyaannya untuk pasien COVID dengan status gizi buruk nih, maksudnya pasien anak mungkin ya, pasien anak dengan gizi buruk, apakah tetap dengan F75 dengan fase stabilisasi dan rehabilitasi? Ya, pada pasien COVID pada anak dengan status gizi buruk ya sama tadi, risikonya adalah refeeding syndrome pada pasien dengan yang severe underweight ini, karena asupan sebelum dia dirawat, sebelum masuk rumah sakit,
tentu kita senilai dulu nih seberapa banyak dia asupan nutrisinya sebelum dia masuk rumah sakit. Sehingga dengan kita tahu intake-nya berapa banyak, kita tahu kebutuhan targetnya total berapa, tentu kita tidak langsung memberikan dengan energi targetnya. Kita berikan bertahap ya. Pada prinsipnya tentu pasien kalau kondisinya belum stabil ya harus stabilisasi. Memang ada tahap-tahapan untuk pasien gizi buruk dan rehabilitasi. Namun secara umumnya tentu pasien tadi harus stabil dulu kondisinya, baru kita berikan nutrisi bertahap dan tidak cepat-cepat dinaikkan, sabar. Dan untuk F75 namanya F75. F75 itu formula 75, artinya dalam 100 cc ada 75 kalori. Sehingga memang diharapkan pemberian nutrisi pada pasien dengan malnutrisi berat itu mulai dengan tadi paling tidak 70 kalori per kilogram berat, 70% atau 80% dari target energinya, atau bahkan kita lihat dulu asupannya. Misalnya ternyata asupannya cuma 25% dari total kalori targetnya, ya kita berikan sedikit di atas itu, bertahap, dinaikkan pelan-pelan, sabar. Jadi tidak harus langsung harus selalu F75. F75 itu pilihan formulanya, tapi maksudnya yang diperhatikan adalah total kalori asupan yang masuknya. Jadi misalnya bisa juga tidak dengan F75, misalnya juga dengan, bisa kalau pasien anak bisa dengan susu formula standar aja dulu. Itu kan 1 cc 0,7 kalori. Jadi masih bisa pelan-pelan, yang penting total kalorinya dan juga cairan, berapa cairan yang bisa diberikan untuk, jadi kalau saya biasanya kalau kerjasama sama dokter-dokter di rumah sakit, jatah cairan nutrisinya berapa nih? Nah, nanti kita perhitungkan di situ kebutuhan kalorinya, kita berikan bertahap, gitu lebih kurang. Baik, Dokter Inka, terima kasih. Sebelum mengakhiri acara ini, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Frans, Dr. Inka, kemudian Dr. Pras. Sebelum dilakukan penutupan, mohon kiranya Dr. Pras untuk memberikan summary-nya atas kegiatan hari ini. Oke, baik. Terima kasih Dr. Ahmad, teman sejawat sekalian. Jadi bahwa nutrisi atau peran nutrisi dalam hal penanganan pasien COVID pada khususnya itu menjadi hal yang penting, tidak bisa ditinggalkan begitu saja ya, karena kita tahu bahwa penanganan COVID atau pemberian obat-obat COVID itu cukup banyak ya, dan belum tepat sasaran karena kita tahu bahwa belum ada evidence base-nya. Jadi sekali lagi peran nutrisi dalam hal ini, diet tidak bisa ditinggalkan begitu saja, terutama pada kasus-kasus atau pasien dengan critical ill. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi panelis, dan saya kembalikan ke Dr. Ahmad sebagai moderator. Terima kasih Dr. Pras yang sudah memberikan summary-nya. Jadi hampir berakhir acara kita hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Dr. Frans, Dr. Inka, Dr. Pras. Mudah-mudahan acara ini bisa berguna untuk kegiatan teman-teman kita di rumah sakit. Jadi memang di era pandemik ini terjadi kekacauan lah ya istilahnya. Jadi tata laksana kegiatan di rumah sakit juga tampaknya harus berubah. Salah satunya adalah tata laksana pengelolaan gizi. Hari ini telah dibahas, mudah-mudahan bisa menjadi pedoman untuk teman-teman kita di rumah sakit dalam hal pengelolaan pasien-pasien COVID, di rawat inap, kemudian di ICU, kemudian pasca rawat inap. Saya rasa materi hari ini sangat-sangat bagus, semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi sejawat-sejawat semua yang hari ini terdaftar di kami ada sekitar 469 peserta. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon diri
dan kami serahkan kepada Dr. Grace. Ada salam dari Ketua Persi, Bapak Dr. Kuncoro, karena beberapa waktu yang lalu ketika kita sedang berdiskusi, beliau harus memasuki acara selanjutnya di tempat lain. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Grace. Oke. Terima kasih Dr. Rahmat. Dengan demikian acara webinar pagi ini sudah selesai. Terima kasih kepada para pembicara dan pembahas serta Bapak Moderator. Sebentar lagi kita akan selesai dan saya menyapa kepada teman-teman dokter yang mengikuti webinar. Mohon nanti kita mengirimkan survei link kepada email masing-masing. Mohon dapat diisi karena ini akan berhubungan dengan webinar-webinar selanjutnya. Kemudian materi pada pagi hari ini dapat di-download di website Persi di www.persi.org.id di webinar terkait update COVID-19. Selanjutnya next. Acara ini terselenggara atas kerjasama Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau Persi dengan partner kami Ebet. Terima kasih sekali atas supportnya dan semoga acara ini bisa berlangsung terus karena kita setiap Sabtu ada industrial webinar. Jadi nanti setelah Idul Fitri kami akan kembali lagi dengan webinar industrial selanjutnya di setiap hari Sabtu. Ini dimajukan ke Selasa dikarenakan Sabtu ini kita sudah cuti bersama untuk Lebaran. Dengan demikian webinar pagi ini sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Gambarnya tadi. Ya. Terima kasih. Bye-bye dokter.